Gading Indah yang kami kasih dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Hari ini kita khusus adalah ibadah Natal kedua GKI Gading Indah yang sebentar akan dilaksanakan. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama dengan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Ada beberapa pokok warta yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, ibadah Natal GKI Gading Indah pada pagi hari ini akan menggunakan liturgi khusus dan bersifat intergenerasi. Jadi semua hadir ya, dari anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, kita bersama beribadah pada pagi hari ini. Dan ada nanti drama Natal. Yang kedua adalah setelah ibadah, nanti ada jamuan ringan, hospitality di lantai 3 di area kantin. Dihimbau Bapak Ibu sekalian menyempatkan diri untuk mampir ke lantai 3 untuk kita bisa beramah tamah merayakan Natal bersama. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah tutup tahun nanti pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 18 di GKI Gading Indah. Pada ibadah ini akan dilakukan perjamuan kasih. Temanya adalah masakan Manado. Unit kebaktian akan menyiapkan nasi putih dan juga sup brenebon. Jemaat dapat berpartisipasi membawa lauk pauk dan silahkan dapat menghubungi Ibu Yani Yeremia, Ibu Ineke atau Ibu Tria untuk keterangan lebih lanjut. Kebaktian awal tahun. Kebaktian ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari hari Rabu di GKI Gading Indah di gereja ya. Bukan di tempat ini tapi di gereja pukul 9 pagi dengan tema Berkat Tuhan dalam Resolusi. Pelayan firman-Nya adalah Pendeta Novita Sutanto. Berikut adalah himbauan dari tim K2B untuk kebaktian Natal pertama dan kedua. Yang pertama adalah dihimbau agar jangan meninggalkan barang berharga di mobil. Dihimbau juga untuk tidak membawa tas besar dan barang-barang yang mencurigakan karena akan dilakukan pemeriksaan pada saat memasuki TKK 6. Untuk itu kiranya mohon kerjasama dan memaklumi kalau pada ibadah kali ini ada pemeriksaan di area bawah. Jika melihat sesuatu yang mencurigakan dan terjadi sesuatu yang urgent, segera dapat memberitahukan kepada panitia yang bertugas. Dalam hal ini panitia yang bertugas itu ada membawa juga bendera merah. Ini seperti yang disampaikan oleh Penatua Yanuar dan di belakang ada Penatua Alex serta Penatua Deot yang akan memandu Bapak Ibu sekalian. Tolong diperhatikan jalur evakuasi dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas. Perhatikanlah di dalam denah yang tertayang di layar itu adalah arah daripada evakuasi. Di sini ada nanti petugas yang membawa bendera ini akan memandu Bapak Ibu sekalian dan silakan menggunakan tangga darurat, bukan menggunakan lift. Tetap tenang dan mengikuti arah dari penatua yang bertugas. Demikianlah beberapa pokok warta pada hari ini. Ibadah hari ini dengan tema Yesus bersama kita akan dilayankan oleh Penatua Ana Nur Aini. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal semua. Wah, Nerin, itu yang jawab baru 100 orang. Padahal kita kan ada 1000. Kita ulang lagi ya. Selamat Natal semua.
Neril, terlihat kamu ceria sekali hari ini. Iya dong pastinya karena kita ada di sini bersama keluarga dan teman-teman semua. Kita akan beribadah bersama keluarga. Nerin datang dengan siapa saja? Mami, Papi, Popo, Ii. Nerin, adek? Adek. Wah, ada 6 orang, lengkap sekali ya. Siapa hari ini yang beribadah bersama oma, opa, papa, mama, kakak, adik? Coba lambaikan tangannya. Kok sedih? Oh, yang di atas banyak. Ya, kita senang sekali bisa beribadah bersama ya. Jadi, kamu sudah siap beribadah bersama? Siap dong bagaimana dengan semua yang hadir di sini? Menyanyikan Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu padamu, hai bumi langit, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Natal beserta kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Selain kita, ada lagi nggak sih yang bersuka cita karena Yesus lahir di dunia? Aku nggak ada liturgi. dan Aku nggak ada liturgi. Makasih. Nggak ada. Hewan kambing. ada nggak teman-temannya yang lain hadir di sini? Ada? Ayo Dembe, panggil teman-temannya. Iya, ternyata aku baru lihat. Ayo, ayo. Hewan-hewan juga ikut mencari sang bayi di palungan.
Yesus, Dia Juru Selamat dunia. Habis ini aja. Wah, ada hewan-hewan ikut mencari bayi Yesus. Ya, tapi bukan hanya hewan-hewan saja yang mendengar kabar tentang bayi Yesus. Neril tahu nggak siapa? Oh iya, aku tahu. Ada juga yang mendengarkan berita dari para malaikat. Bagaimana sang raja yang tak hadir, petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di balungan, dibungkus kambing, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja Damai membawa terang abadi, sekarang lahir surga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kudus, Engkaulah Raja Damai, mencipta ubah menjadi kasih, dan bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi Yesus memang terlihat kecil dan lemah ya. Ternyata ia hadir di dunia untuk menghadirkan sukacita dan damai. Oh iya, aku tahu. Aku jadi mau bercerita ke semua orang tentang Yesus lahir di dunia. Wah, bagus sekali. Ada yang juga mau bercerita tentang kelahiran Yesus? Oh mau, kok cuman sedikit. Ada yang mau? Mau. Ya, kita semua tentu mau menjadi pembawa cerita. Mau menjadi pewarta kabar baik. Kabar sukacita ini memang tidak untuk disimpan sendiri.
kita harus terus memberitakannya bagi dunia. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. In excelsis Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? In excelsis Sudah lahir juru selamat, itu berita ladunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. In excelsis Ibu bapak dan saudara-saudari, mari kita berdoa bersama sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, inilah setiap kami yang datang di pagi hari dengan genggam gempita dari nyanyian yang kami naikkan atas kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam dunia. Namun ya Tuhan, di dalam cerianya, meriahnya perayaan Natal, kami memahami dan kami tahu betul bahwa dunia tidak bekerja dengan cara yang demikian. Di balik keceriaan ada kesedihan, di balik meriahnya Natal yang kami rayakan, masih ada kesulitan dan masalah yang kami hadapi. Dan karena itu Tuhan, kami mau kembali memaknai hari Natal, hari kelahiran anak-Mu sebagai manusia yang turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia yang rapuh untuk bersama dengan kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan membimbing kami, sehingga setiap kami dapat menemukan kembali pesan Natal bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi demikian. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bulan Desember, kegembiraan Natal dirasakan di mana-mana. Kerap-kerip lampu Natal terlihat di berbagai tempat. Pohon Natal dengan berbagai hiasan menambah suasana menyenangkan. Pernak-pernik yang cantik dapat terlihat kemanapun kita pergi. Begitulah juga suasana di sebuah restoran di sudut kota siang hari itu. Dekorasi Natal terasa di sana. Pelayan menggunakan kostum Natal dan ada pohon Natal yang cantik. Restoran itu terlihat cukup ramai. Pasangan George dan Jane serta Henry dan Anton adalah pengunjung yang sedang duduk makan menikmati suasana di tempat itu. George, tempat ini menyenangkan ya. Suasana Natal sangat terasa di tempat ini. Tentu sayang, saya sengaja memilih tempat ini untuk merayakan Natal bersamamu, istriku yang cantik. Ah, suamiku ada-ada saja. Terima kasih sudah mengajak makan di tempat ini. Apapun kulakukan untukmu sayangku. Pesanan Anda datang. Ini pesanan Bapak, chicken steak. Dan ini pesanan Ibu, beef cone blue. Selamat menikmati. Terima kasih. Sama-sama. Itu terlihat enak ya, George. Guten Appetit. Danke, gleichfalls.
Susan, sini. Ada apa, Lola? Kamu perlu bantuan untuk membereskan meja? Tidak, ini udah beres. Lalu ada apa? Dari pagi, kulihat kamu gembira terus. Memangnya kamu nggak capek? Senyum-senyum terus kepada tamu. Loh, ini kan sudah tugas kita, melayani tamu dengan baik. Lagi pula ini kan suasana Natal, suasana yang mendatangkan sukacita dan damai dunia. Cerialah sedikit, Lola. Justru kulihat dari pagi, wajahmu kesal terus. Mukamu seperti selingar Natal yang kusut di dalam dus. Kamu ini malah mengejek. Bagaimana tidak kesal? Liburan Natal, tetapi kita harus masuk kerja. Mendadak tiba boleh cuti. Padahal bos kita Kristen. Kita Kristen. Dan saya sudah jauh-jauh hari rencana pergi liburan loh. Ya, kamu kan tahu. Teman kita ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang lahiran, dan ada lagi yang lagi demam. Dan restoran tempat kita kerja ini kecil. Hanya kita pelayan yang tersisa. Terus mau apa lagi? Menyebalkan. Sudahlah, Besti. Senyumlah. Mana semangat Natalnya? Pelayan. Tuh, dipanggil tamu. Duh. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tolong refill teh hangatnya ya. Saya juga mau nambah tehnya. Baik, Pak. Yang cepat ya, jangan lama-lama. Sebentar, saya ambilkan. Duh. Wah, bagus. Mami, lihat lampu-lampu dan hiasan yang indah di restoran ini. Tempat ini sangat meriah. Betul. Ini tempat yang sempurna untuk merayakan Natal kita, Mi. Mami senang kan? Rika dan Koko Riko mengajak Mami keluar makan supaya kita bisa melihat-lihat suasana Natal. Iya, daripada di rumah terus. Biar segar melihat dekorasi Natal. Lihat tuh, pohonnya penuh dengan hiasan. Selamat datang. Mari, silakan masuk. Mau duduk di mana? Di tengah, ya, tempat ini sangat nyaman. Bisa melihat dekorasi Natal dan memandang keluar. Baik, di sini saja jika begitu. Biar saya pindahkan kursi itu untuk Oma. Duh, tamu baru datang. Sudah bikin repot saja. Hus, Lola, ingat semangat Natal. Silakan duduk, Oma. Mau merayakan Natal ya? Terima kasih. Iya, saya dan Koko saya mengajak Mami kami jalan-jalan keluar rumah. Melihat-lihat suasana Natal. Kami sedang mencari tempat makan yang nyaman. Wah, Anda datang ke tempat yang tepat. Oma mau pesan apa? Maaf, Mami kami gak bisa bicara. Biar kami saja yang pilihkan. Baik, silakan dipilih-pilih. Nama saya Susan. Nanti panggil saja jika sudah siap.
Riko dan Rika melihat-lihat dan menunjukkan menu makanan pada mami mereka. Ya, Oma Yuli sudah lama sakit, tidak bisa bicara dan geraknya sangat lambat. Ia perlu dibantu untuk banyak hal. Dengan sabar, kedua anaknya membantu Oma Yuli memilih menu makanan dan memesan kepada para pelayan. Suasana makan siang itu menjadi suasana yang penuh harap-harap cemas bagi Rika dan Riko. Karena mami mereka tak banyak bicara, sehingga mereka tak tahu apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Oma Yuli. Terkadang, Oma Yuli terlihat seperti ingin berbicara, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Matanya kadang memandang sekitar dengan tatapan kosong, yang membuat kedua anaknya menjadi sedih dan bingung mendampingi mami mereka. Dan berbagai tantangan pun datang selama mereka makan di tempat itu. Oma Yuli mencoba untuk makan dengan tangannya yang bergetar. Jo sayang, lihat meja di sebelah, kasihan sekali ya. Iya, kenapa mereka tidak menyuapinya saja, supaya makannya cepat? Lihat, susah payah mengangkat sendok seperti itu. Hanya buang waktu saja. Lihat meja sebelah, mengangkat sendok pun susah. Menyedihkan sekali. Mengapa mereka membawanya makan di luar, tidak di rumah saja, mengganggu suasana saja. Tangan Oma Yuli bergetar. Ia menepak piring dan menjatuhkan sendok ke lantai. Makanan pun berantakan. Rika dan Riko segera membereskan meja. Gak apa-apa, Mami. Rika bantu bersihkan Mami ya. Kenapa, Mi? Gak apa-apa. Ini hanya sendok saja kok. Mari saya bantu. Ini sendok barunya. Terima kasih. Mohon maaf sudah merepotkan. Dengan senang hati membantu. Gak apa-apa, Oma. Banyak orang menjatuhkan sendok mereka saat makan. Silakan dinikmati lagi makanannya. Pelayan bisa minta serbet tambahan dan sedotan minum untuk mami saya. Tentu saja. Jangan khawatir, saya ambilkan. Lihatlah wanita tua malang itu. Dia bahkan gak bisa makan sendiri. Ya, menjadi beban saja dan mengganggu suasana di restoran ini. Bikin saya kehilangan selera makan. Mari kita keluar saja dari tempat ini dan cari tempat lain. Pelayan, kami mau bayar aja. Nah, dia jatuhkan sendoknya lagi. Menyedihkan sekali. Kasihan sekali. Oh, sebaiknya mereka makan di rumah saja daripada bikin susah di sini. Jo sayang, jangan berkata begitu. Suasana makan menjadi sedikit kacau. Oma Yuli susah payah untuk makan. Rika dan Riko dengan sabar tetap berusaha membantu mami mereka menikmati makan di tempat itu. Mereka tahu bahwa komentar orang-orang ada benarnya. Menyedihkan dan malu melihat mami mereka berusaha susah payah seperti itu.
Namun, mereka ingin menghadirkan suasana Natal bagi mami mereka, walaupun hanya sekedar makan sederhana di restoran hari itu. Suasana Natal yang rasanya sulit untuk diwujudkan. Mami, sudahlah. Nggak usah didengarkan kata-kata mereka. Kita ada di sini buat Mami. Ini kan restoran kenangan Mami di masa lalu. Ingat kan? Jadi, kita nikmati saja suasana Natal di sini. Mami mau minum. Pelayan, tolong ambilkan tisu lagi. Merepotkan saja keluarga itu. Sebentar saya bawakan. Oma, minumannya enak ya. Jadi ingin cepat-cepat minum. Pelan-pelan saja Oma. Ini kan masih liburan Natal. Tak perlu buru-buru. Oma Yuli masih berusaha untuk minum. Kali ini dengan lebih pelan. Rika melayani maminya dengan sabar. Oma Yuli mencoba menarik piring makanan dengan susah payah dengan bantuan anaknya. Tapi kemudian ia menepak gelas dan gelas terjatuh ke lantai. Gak apa-apa, Mi. Kami yang akan bereskan. Pak, biar saya yang bereskan. Tenang saja. Maaf. Oma, gak apa-apa. Kami punya banyak gelas di sini. Gelas yang pecah dapat kami ganti. Oma tidak terluka kan, Oma? Oma baik-baik saja. Apakah mau pesan minum lagi? Rasanya cukup. Kami mau bayar saja. Baiklah jika demikian. Saya ambilkan bonnya. Susan, terima kasih ya atas kesabaranmu. Dengan senang hati. Natal adalah tentang cinta kasih, bukan? Dan kalian membawa suasana cinta kasih itu ke sini. Terima kasih dan datang kembali ya. Terima kasih, Susan. Mereka bersiap-siap untuk pergi. Kursi roda mulai didorong ketika Oma Yuli tiba-tiba menggerak-gerakkan tangannya. Mami, ada apa? Kenapa, Mi? Sepertinya Mami ingin memanggil Susan. Ya, Oma. Selamat Natal. Dan hati-hati di jalan ya, Oma. Dengan lembut dan pelan, Oma Yuli meraih tangan Susan dan perlahan bicara. Kamu sangat baik. Apakah kamu Yesus? Oma yang cantik, saya bukan Yesus. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan kebaikan adalah cara kita untuk berbagi cinta Tuhan. Terima kasih. Sama-sama, Oma. Selamat Natal. Selamat Natal.
Selamat Natal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, hari ini kita mau merenungkan sebuah tema Yesus bersama kita gitu ya di hari Natal ini. Namun saya mau tanya dulu ke semuanya, terutama adik-adik yang di balkon yang banyak itu juga boleh ikutan jawab ya. Kalau pada hari ini gitu ya, kamu bisa minta apa aja sama Tuhan, apa yang mau diminta? Apa? Mainan? Ya, apa yang di atas yang dada-dada? Apa? Wah, yang di belakang nanti denger ya. Semoga mama papa kamu denger ya. Oke, ada lagi yang lain? Pokoknya pasti yang baik-baik ya. Semua yang kita inginkan dan harapkan terjadi gitu ya. Tapi apakah semua yang kita minta, yang kita harapkan itu bisa terpenuhi semua? Coba ya, yang suka kue siapa boleh angkat tangannya? Wah, gak cuma anak-anak yang angkat. Bapak-bapak, ibu-ibu juga nih ya, ada yang angkat tangan. Gimana kalau kuenya pengennya kayak yang sebelah sana, tapi yang datang gimana tuh ya? Kalau kayak gitu tetap dimakan nggak? Enggak, jujur ya, enggak, serem. Boro-boro nyobain ya, pasti kayak nanti pasti kuenya nggak enak gitu ya, nggak menarik. Terus kita pengen apa lagi? Kita pengennya happy, senang gitu ya. Kalau hari Natal kan meriah, ceria gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya pagi-pagi aja udah drama. Bangun tidur udah drama. Anak-anak belum beres gitu ya. Yang satu seperti ini. Dan akhirnya bukannya sukacita, kita malah sedih gitu ya. Apalagi? Mas, siapa yang abis dari sini udah ada acara keluarga? Nah, udah jalan-jalan ke mall, udah pesan tempat. Iya, kamu yang angkat tangan ya. Kita pengen semuanya di hari Natal kumpul sama keluarga. Seneng-seneng gitu ya, tuker kado, nyanyi, main games. Tapi ada juga loh di hari Natal ini justru yang terjadi baru habis kehilangan. Ada yang berduka karena ditinggal sama orang yang dikasihi. Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik semua, Natal itu di balik sukacita dan keceriaannya selalu ada perasaan gamang. Ada perasaan yang sebetulnya gak selalu sukacita. Karena bahwa Yesus lahir di dunia tidak membuat kemudian serta-merta hidup kita berubah. Seperti kata pendeta Novita kemarin malam, gembala tidak berubah jadi raja. Gembala tetaplah gembala. Pulang ke rumah tetap ngangon kambing sama domba gitu ya. Nggak berubah kehidupannya. Tapi terus kalau kayak gitu arti Natal apa sih buat kita? Nih ya, lahirnya Tuhan Yesus adalah bentuk kepedulian Allah. Bukan manusia yang mengalami perubahan. Bukan kita yang kemudian lagi sedih jadi sukacita seketika dalam hari Natal. Bukan kue yang rusak tadi, yang hancur tadi berubah jadi kue princess yang kita inginkan. Bukan mainan yang mungkin bisa kita inginkan dan dapatkan. Bukan liburan yang kita inginkan terjadi. Tetapi lahirnya Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan yang berubah buat kita. Ibu bapak pasti tahu ya, berubah buat seseorang tuh susah. Bisanya kita nuntut orang untuk berubah. Kita harap situasi dan kondisi kita berubah. Tetapi karena kepedulian Allah,
Allah mengambil langkah, Dia yang berubah buat kita. Dia yang tinggi itu gitu ya, di dalam kita yang tadi kita baca ada kata logos. Di Yohanes 1 ayat 1 dan 2 bilang apa? Firman itu ada bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Tapi kemudian di pasal yang sama ada kalimat firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sesuatu yang logos itu hikmat, konsep hikmat tertinggi bagi orang Yunani, sempurna, gambaran kesempurnaan, sesuatu yang gak mudah dan gak bisa, tidak mungkin digapai oleh manusia. Sedangkan buat orang Yunani, manusia itu adalah yang rendah, hina, yang buruk-buruk gitu ya, itu adalah manusia. Tetapi di hari Natal, Tuhan yang mulia itu, Tuhan yang tinggi itu mau jadi manusia yang rendah. Artinya apa buat kita? Artinya ibu bapak, kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita yang tidak layak, yang buruk ini sama Tuhan jadi sama. Artinya kita dimuliakan oleh Tuhan, dilayakan. Seperti kalau tadi ya, kalau kayak gitu pesannya apa? Kalau omah-omah tadi tuh ya ada opa-opa lagi makan, terus bilang, ih resek banget ya, kenapa gak makan di rumah aja sih? Udah tahu berantakan, udah tahu tangannya gemeteran, gak bisa pegang sendok. Kok mau ngajak-ngajak ke restoran? Kalau kita ingat pesan Natal, maka kalau Tuhan datang ke dunia membuat kita menjadi layak, menjadi baik, maka pesan Natal adalah bagaimana kita juga jadi baik kepada sesama. Kalau Natal, Tuhan Yesus yang tinggi itu mau datang ke dunia untuk mencintai kita, maka yang bisa kita lakukan adalah mencintai sesama. Dan itu juga berlaku pada diri kita. Jangan memandang rendah diri kita. Jangan memandang jelek dan buruk diri kita. Karena kelahiran Tuhan menjadi bukti bahwa kita berharga, bahwa kita baik. Dan karena kita dicintai, maka kita diajak untuk memberitakan kabar juga. Menjadi terang bagi sesama, di mana sumber terangnya adalah Yesus. Nah ibu bapak, karya Tuhan dapat dirasakan bukan melalui kondisi hidup yang berubah, tetapi karena Tuhan telah mengubah cara hadirnya untuk kita. Seperti Susan yang karena kebaikannya membawa hadirnya kepada sesama. Begitupun kita diundang untuk membawa kehadiran Tuhan dalam kehidupan sesama kita. Ingat, pesan Natal adalah bukan hidup kita yang berubah, tetapi Tuhanlah yang berubah buat kita. Bukan situasi kita yang berubah, tapi Tuhan yang hadir, yang ada bersama kita, menolong kita untuk dapat melewati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Natal bukan tentang keceriaan saja. Natal adalah tentang Tuhan yang mau ada bersama dengan kita dalam segala situasi dan kondisi. Ia yang sudah diam di antara kita, membuat kita punya kekuatan dan kemampuan untuk melalui berbagai hal dalam hidup kita. Mari sebarkan sukacita Natal, mari kita menjadi anak-anak terang yang sumbernya dari Tuhan Yesus dan beritakan kabar baik kepada
sesama kita. Bukan tentang kesempurnaan Natal, tapi tentang Tuhan yang menjadi tidak sempurna dalam kemanusiaannya yang hadir bersama dengan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Ingatlah
Ya Ibu Bapak dan saudara-saudari semuanya, mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang mengasihi setiap kami, saat ini Tuhan kami kembali merayakan Natal yang penuh dengan keceriaan, kemeriahan, dan kemegahannya. Dengan riuh gembira yang kami naikkan dengan segala pujian-pujian. Di balik itu semua Tuhan, terkadang kami lupa ada bayi Yesus yang terbaring di lampin, di dalam palungan dan dibalut hanya oleh kain. Di dalam kemeriahan dan sukacita Natal yang kami rayakan saat ini, Engkau lahir di tengah gelap, di dalam rumah yang sederhana, bukan tempat yang ideal. Tuhan, kiranya di dalam hari raya Natal ini, kami dapat bersama-sama menghayati bahwa kelahiran-Mu adalah tanda betapa Engkau peduli kepada setiap kami, di balik persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Bahwa Natal bukan hanya tentang sukacita, di baliknya masalah kami tetap ada. Namun yang menjadi kekuatan kami adalah bahwa Engkau mengambil rupa menjadi sama dengan kami, memberikan terang bagi hidup kami yang gelap, yang menjadi sumber sukacita kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus menjadi terang bagi sesama kami. Dan ajarlah kami untuk terus bergantung kepada Engkau sang sumber terang kami. Sehingga dalam berbagai masalah, tekanan hidup, berbagai krisis yang kami hadapi, kami tetap dapat menjadi orang yang baik, orang yang memancarkan sinar Tuhan kepada sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu di seluruh dunia yang saat ini bersama-sama merayakan Hari Raya Natal. Kiranya kami bersama dapat menghayati arti hadir-Mu bagi dunia. Dan dengannya bersama-sama mengambil langkah untuk menjadi pancaran terang Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Bagi kami yang punya pergumulan, sakit, kami yang saat ini sedang dirundung duka dan kesedihan, kami yang saat ini sedang dalam krisis finansial, krisis dalam relasi di tengah keluarga. Ya Allah, kiranya itu semua tidak membuat kami hilang harapan, sebab Engkau hadir di dalam penderitaan dan pergumulan kami. Namun ajarlah kami untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus bergantung kepada Allah yang mengasihi kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan, Engkaulah yang terus berkarya, memimpin, menuntun para pemimpin kami, sehingga kedamaian dan kesejahteraanlah yang terus kami hidupkan dan kami bangun. Dan kiranya kami saat ini Tuhan, Engkau berikan sukacita dan terang Natal di dalam hati kami. Engkaulah yang lahir di dalam hati kami untuk terus menguatkan kami, bukan hanya bertahan, namun membagikan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sukacita atas kehadiran Sang Juru Selamat telah kita rasakan. Kini nyatakanlah ungkapan syukur melalui persembahan Natal yang kita berikan. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, "Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah."
Marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Dia, Sang Raja Damai yang telah lahir. Persembahan akan dilaksanakan dengan maju ke depan. Jemaat yang sudah menyampaikan persembahan melalui kris diharapkan tetap maju ke depan untuk mempermudah pergerakan. Jemaat akan keluar dari sisi sebelah kiri dan bergerak ke arah jarum jam sesuai dengan petunjuk dari petugas. Damai yang kau bawa dia datang.
Mari kita berdoa. Dalam ibadah Natal ini, kami bersukacita atas kehadiran Sang Raja Damai. Ajarilah kami untuk terus menghadirkan damai bagi sesama kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai wujud syukur atas anugerah-Mu. Terimalah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Natal adalah kabar sukacita. Marilah kita permaklumkan kabar baik itu dan menyiarkannya di gunung, di bukit, dan di mana jua. Bangsa-bangsa
saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa melingkupi hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus yang lahir ke dunia membawa kepada kita semua kasih Allah, sumber keyakinan dan harapan. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita mewartakan kasih Allah kepada dunia dari sekarang sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadah telah usai, namun kiranya sukacita Natal kita tidak cepat berlalu. Kita mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk datang ke lantai 3, kita ada ramah tamah dan sambil mencicipin hidangan secukupnya. Silahkan untuk dapat berbaur bersama dengan teman-teman yang lain di lantai 3. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengucapkan selamat Natal kepada Ibu Bapak, saudara-saudari.